Halo, perkenalkan saya Hazina Riza dari manpro.id dan rekan saya Rani Anita. Pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai aktivitas untuk koordinasi dan juga pelaporan yang dapat dilakukan pada aplikasi manajemen proyek Manpro. Dalam hal ini saya berperan sebagai kontraktor Dan saya sebagai konsultan pengawas. Oke, untuk memulainya kami akan mensimulasikan untuk mengisi laporan di lapangan menggunakan aplikasi Manpro. Untuk pengisian laporan dapat menggunakan perangkat mobil Anda. Di sini kita akan login terlebih dahulu ke aplikasi Manpro. Setelah login nanti akan masuk ke halaman dashboard. Di sini kita akan ambil contoh yaitu menggunakan proyek Gedung Citra Indah. Kita akan mengisi laporan harian yang ada di sini. Tinggal klik laporan hariannya. Di sini sudah terlihat beberapa progres laporan yang sudah diisi. Nah, untuk menambahkan laporan kita dapat mengklik tanda tombol tambah di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa aktivitas, tenaga kerja dan juga role material dan juga cuaca yang bisa kita input pada laporan per harian. Nah, kita ambil contoh di sini untuk aktivitas. Oke. Aslinya jika sudah materialnya di sini kita isi, selanjutnya terakhir biar kita isi cuacanya. Oke, kita juga bisa tambahkan dokumentasi dalam bentuk foto. Oke, jika sudah kita simpan. Oke, jika sudah tersimpan, kita juga dapat memprint PDF setiap laporannya seperti ini. Oke, sekian. Untuk simulasi selanjutnya, kita akan melakukan koordinasi pengajuan dan persetujuan antara kontraktor dan juga konsultan pengawas. Untuk contoh kali ini, kita akan melakukan approval shop drawing yang akan dimulai oleh kontraktor. Oke, di sini saya akan mengajukan pengajuan untuk shop drawing. Tinggal kita klik saja menu shop drawing di sini. Oke, di sini saya akan menambahkan pengajuan untuk shop drawing dengan judul detail fondasi. Di sini saya mengajukan kepada MK dan saya akan mengupload dokumen pengajuannya dalam bentuk format PDF. Oke, setelah itu saya isi juga untuk tenggat waktunya. Jika sudah, saya akan simpan. Oke. Pengajuan dari kontraktor tadi akan masuk dalam notifikasi email maupun notifikasi di aplikasi Android Anda, maupun kalau di Manpro kita bisa lihat ada di notifikasi lonceng, ada angka 1, berarti ada satu tugas baru. Nah, kita bisa klik dan kita bisa lihat, oh ini dari menu shop drawing, nomor gambarnya sekian, judulnya mengenai detail pondasi pasangan batu. Kita bisa langsung masuk ke dalam tugas tersebut dengan mengklik item tersebut. Nah, di sini kita langsung bisa terlihat ada pengajuan. Nah, untuk melihat gambarnya, kita tinggal klik panah ke bawah ini, klik detail. Nah, di sini kelihatan diajukan oleh Dery Hasan kepada MK yaitu Grace. Statusnya pengajuan ini adalah dokumen atau attachmentnya. Untuk pengajuan dalam bentuk PDF, kita langsung bisa merespon, memberikan komentar atau remarks. Oke, contohnya ini, misalnya kita mau memberikan catatan atau remarks, misalnya
kita bisa kasih teks di sini. Ketebalan lantai kerja agar ditambah. Misalnya seperti itu. Kita bisa mengatur penempatan teksnya. Kalau sudah oke, kita bisa save. Nah, ini teksnya sudah masuk. Kemudian kita bisa menyimpan respon kita atau komentar kita. Kemudian statusnya kita rubah menjadi diperlukan revisi. Kita kirim kembali kepada kontraktor dan kita bisa memberikan catatan mohon revisi sesuai dengan komentar di gambar. Kita kirim. Nah, setelah penugasan tadi kita kirim, nah di lonceng notifikasi itu tugasnya akan hilang karena kita sudah melemparkan kembali kepada kontraktor. Oke, untuk hasil revisian, untuk hasil replay yang diberikan oleh MK, kita bisa lihat juga notifnya di sini di bagian menu lonceng task list sudah terlihat. Nah, di sini ada status penugasan baru di mana diperlukan revisi. Kita bisa melihat secara detail untuk dokumennya. Nah, kita juga bisa lihat di sini hasil komen atau hasil revisi tugas yang diberikan oleh MK. Nah, di sini bisa terlihat untuk detail revisiannya. Oke, dari detail revisian tersebut kita juga dapat mereplay kembali. Nah, kita bisa upload hasil dokumen yang sudah direvisi dalam bentuk format PDF juga. Pengajuan. Oke, kita bisa ganti lagi untuk statusnya menjadi pengajuan. Nah, kita bisa isi remarks-nya sudah dilakukan revisi sesuai komen, mohon approval. Oke, bisa kita kirim kembali kepada tim IMK untuk melakukan persetujuan. Nah, di sini kita bisa lihat ada penugasan baru, pengajuan ulang mengenai gambar detail pondasi pasangan batu dari kontraktor. Nah, kita bisa klik, kemudian kita bisa lihat, nah ini dokumen baru yang disubmit. Nah, kita bisa lihat, kalau misalkan sudah sesuai revisinya, kita bisa memberikan approval, bisa masukkan tanda tangan kita di sini. Hanya di sini. Nah, kita bisa atur ukuran tanda tangannya. Misalnya kita mau taruh di sini. Setelah kita atur, kemudian kita klik, kemudian kita save. Untuk statusnya bisa kita rubah menjadi disetujui. Oke, gambar sudah disetujui. Nah, kita bisa kirim kembali kepada kontraktor. Nah, untuk seluruh histori pengajuan job drawing ini bisa terlihat dari awal perjalanannya, dari kontraktor kepada MK, kemudian feedback dari MK kepada kontraktor, dan revisian, dan kemudian final approval-nya. Nah, semua perjalanannya otomatis sudah terangkum di dalam menu ini. Nah, kita juga bisa melakukan print PDF untuk bisa melihat detailnya seperti ini. Jadi ini detail mengenai gambar shop drawing nomor GBR 001. Kemudian ini adalah detail kronologis persetujuannya. Demikian simulasi untuk pengajuan dan persetujuan di aplikasi Manpro. Selanjutnya ada fitur kurva S, gimana kita bisa memasukkan kurva rencana dan juga kita bisa mengupdate realisasi. Jadi secara cepat kita bisa melihat perbandingan antara progres rencana dan realisasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana caranya kita mengupdate realisasi proyek di periode ini. Nah, kita tinggal masuk ke dalam menu kurva S, tabel kurva S, kemudian kita tinggal pilih periode yang akan diupdate.
contohnya ini periode 29 Juli hingga 4 Agustus. Kita tinggal klik. Kemudian kita bisa masukkan angka aktual untuk periode ini. Misalnya kemajuan periode ini 2,5%. Kita masukkan, kemudian save. Nah, untuk kemajuan tersebut atau untuk update tersebut, kita bisa langsung lihat di dalam dashboard. Nah, di kurva S ini, nah ini sudah bisa terlihat update yang tadi kita masukkan. Nah, dengan update yang baru tersebut, kita bisa lihat plan progress-nya, aktual, dan juga deviasi yang terbaru. Oke, untuk aktivitas selanjutnya kita akan menggunakan fitur isu, di mana fitur isu ini adalah fitur yang digunakan untuk keperluan koordinasi, komunikasi, dan juga untuk melakukan eskalasi masalah yang ada pada proyek. Di sini saya akan mengajukan isu untuk terkait masalah yaitu kehabisan material untuk marmer Citata. Ini kita akan masuk kepada menu isu. Kita akan menambahkan isu baru, di mana judulnya tadi adalah material marmer tidak ready stock. Jadi kita bisa pilih kategorinya, yaitu adalah material, prioritas kita hitung adalah tinggi. Di sini kita juga dapat melakukan penugasan kepada pihak-pihak terkait. Di sini saya masukkan yaitu adalah tim MK. Nah, kita bisa ajukan juga untuk penargetan waktunya. Nah, kita isi deskripsinya, yaitu meminta advice terkait marmer Citata untuk lobby yang tidak ready stock. Untuk marmer yang ready stock adalah marmer ujung pandang, di mana untuk gambarnya terlampir. Nah, kita bisa masukkan foto juga sekaligus. Di sini kita masukkan langsung beberapa foto untuk marmer. Oke, jika sudah semuanya diisi, field-fieldnya kita tinggal submit saja isunya. Nah, untuk submit isu sendiri nanti akan langsung terkirim kepada tim yang sudah diberikan penugasan. Ya, sama seperti dengan shop drawing tadi, untuk isu juga apabila ada penugasan, kita akan mendapatkan notifikasi baik di email maupun di aplikasi Android maupun di kita bisa lihat di notifikasi lonceng ini. Nah, ini ada isu baru, judulnya material marmer Citata tidak ready stock. Kita klik ke isunya. Nah, oke. Nah, untuk isu ini, ini ada attachment. Kita bisa klik, kita bisa lihat attachmentnya. Kemudian kita bisa melakukan reply ataupun forward. Nah, misalnya, ini minta advice kepada MK bahwa ada material yang tidak ready stock. Nah, sebagai MK kita akan meminta pertimbangan lagi dari owner. Kita bisa melakukan forward. Kita bisa kirim kepada owner, misalnya YTH Pak Firman. Untuk material marmer X Citata tidak ready stock. Yang ready stock adalah material ujung pandang sesuai gambar terlampir. Mohon persetujuannya untuk menggunakan material tersebut. Jadi kita forwardkan isu ini kepada owner. Nah, kemudian owner akan menerima
notifikasi. Jadi nanti kita tinggal menunggu balasan dari owner. Jadi isu ini hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memang ditugaskan atau dikirimkan isu tersebut. Nah, isu ini kalau misalnya sudah selesai pun kita dapat mengubah statusnya menjadi close dan kita bisa memberikan kesimpulan. Demikian untuk simulasi fitur isu.